Assalamualaikum para jiwa terpilih, selamat datang. Kekuatan sejati. Tidak meminta izin ia memperkenalkan dirinya sendiri, terlepas dari apakah dunia siap atau tidak. Saat ini, individu yang menyaksikan fenomena ini tidak hanya menjalani kehidupan biasa. Mereka mengguncang fondasi, melanggar norma-norma yang belum pernah dipertanyakan, dan bergerak dengan cara yang membuat pihak-pihak berkuasa merasa perlu untuk memeriksa catatan mereka dengan sangat cemas. Sebagian besar orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami pengaruh strategi dan keberpihakan. Namun mereka seringkali gagal menyadari bahwa kekuatan yang paling langka tidak diperoleh melalui pendidikan transaksi atau sebuah usaha. Kekuatan tersebut diwariskan sejak Anda lahir, dibangkitkan melalui pengalaman, dan diasah dalam keheningan Anda. Ini adalah fakta yang mencengangkan. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil orang, kurang dari 1% yang pernah beroperasi sepenuhnya selaras dengan tujuan sejati mereka. Sebagian besar lainnya bergerak secara otomatis, terjebak dalam sistem yang dirancang untuk menahan mereka. Dan kamu adalah anomali dalam matriks kesalahan yang mengungkap setiap mekanisme kontrol yang mereka yakini akan selalu berhasil sejak kamu memasuki ruangan. Suasana berubah. Individu-individu di sekitarmu secara tidak sadar mengukur keberadaanmu, menyesuaikan diri dengan dirimu, merasakan ketakutan sekaligus kekaguman kamu. Tidak hanya ada tetapi juga mengkalibrasi ulang segala sesuatu di jalurmu yang mengejutkan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya. Oleh karena itu, menjadi yang terpilih bukanlah tentang menyesuaikan diri, bersikap baik atau selalu menunggu izin. Ini berkaitan dengan berdiri teguh, tak tergoyahkan, dan sepenuhnya menyadari kekuatan spesial yang kamu bawa tanpa usaha. Dan ya, alam semesta memiliki selera humor yang unik. Ia menghadirkan badai kekacauan dan situasi yang paling absurd hanya untuk menguji apakah kamu akan runtuh. Sebagai informasi, kamu tidak akan runtuh. Kamu bertahan, kamu mengungkap, dan kamu bangkit lebih tinggi. Sementara orang lain sibuk mengukur tingkat stres mereka, seolah itu adalah suatu kompetisi. Pada akhir penyampaian ini, kamu akan melihat dirimu dengan cara yang tidak ingin dipahami oleh dunia. Kekuatan mentah dan tanpa filter yang telah kamu miliki. Dan akhirnya menyadari mengapa tidak ada yang bisa menahanmu, termasuk individu, sistem, atau keadaan. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu temukan akan lebih mengejutkan daripada yang pernah diperkirakan oleh siapapun. Dan ya, itu akan membuat mereka cemas, cemburu, dan mungkin bahkan terdiam sejenak. Sebelum kita mulai, terima kasih kepada kalian yang telah setia bersama kami. Terima kasih atas langganan, dukungan, komentar, dan cinta yang tak terhingga dari kalian. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tulis di komentar dengan angka 99 untuk menandai niatmu kepada alam semesta. Biarkan video ini diputar bahkan di latar belakang. Semakin kamu menyerapnya, semakin kuat energinya bagimu. Nomor 1, keberadaan Anda mengguncang sistem palsu. Ada kekuatan yang begitu diam, begitu halus, namun sekaligus begitu radikal. Kekuatan keberadaan tidak karena kamu berteriak, tidak karena kamu mengangkat senjata, bahkan tidak karena kamu berusaha meruntuhkan apapun dengan tangan Anda sendiri. Kekuatan itu hadir semata-mata karena kamu ada, dan keberadaan Anda sendiri mengguncang sistem palsu
yang selama ini berdiri di atas ilusi dunia dalam banyak wajahnya dibangun, bukan hanya dari batu besi dan kain, melainkan dari aturan tak tertulis yang ditegakkan oleh ketakutan. Aturan itu berbisik, jangan terlalu banyak betanya, jangan terlalu menonjol, jangan mengusik kenyamanan kerumunan sebagian besar orang menurutinya. Bukan karena mereka percaya bahwa aturan itu benar, tetapi karena mereka takut dikucilkan jika melanggar hal tersebut. Maka mereka belajar menyembunyikan cahaya mereka, meredam pertanyaan hati mereka, dan berjalan sesuai jalur yang sudah ditentukan meski jalur tersebut penuh dengan kebohongan. Namun engkau jiwa yang berbeda, tidak pernah sepenuhnya cocok dengan cetakan tersebut. Ada sesuatu dalam diri Anda, sebuah percikan ilahi yang menolak tunduk pada apa yang tidak nyata. Kamu mungkin mencoba pada suatu mes untuk menyesuaikan diri. Kamu mungkin pernah meredupkan suara Anda agar tidak terdengar terlalu keras. Kamu mungkin pernah berusaha menjadi normal agar bisa diterima oleh kerumunan. Namun semakin kamu mencoba, semakin jiwa Anda menolak karena apa yang palsu tidak bisa menyatu dengan apa yang sejati. Disitulah letak rahasianya. Keberadaanmu sendiri adalah ancaman bagi sistem palsu kamu. Tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, tidak perlu berdiri di panggung dengan seruan revolusi. Cukup dengan hadir saja kamu sudah membuat fondasi panggung. Dengan seruan revolusi cukup dengan hadir, kamu sudah membuat fondasi kebohongan bergetar karena sistem yang dibangun dengan ilusi hanya bisa bertahan selama orang-orang berpura-pura tidak melihat kebenarannya. Dan kamu dengan mata yang terbuka menolak memberi mereka kenyamanan tersebut. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan senyum palsu. Topeng sosial, agenda tersembunyi, dan cerita yang dipoles indah. Untuk menutupi kehampaan, semua tampak stabil, tenang, dan terkendali. Hingga kamu melangkah masuk tanpa harus berbicara. Atmosfer ruangan itu berubah senyum palsu. Tampak retak, cerita kosong terdengar sumbang. Dan setiap topeng seakan menjadi lebih berat untuk dikenakan. Bukan karena kamu melakukan sesuatu untuk membongkar mereka, tetapi karena energi keaslian Anda tidak kompatibel dengan penipuan. Kehadiran Anda adalah cermin yang tak bisa mereka hindari. Itulah sebabnya kamu sering disambut dengan ketidaknyamanan, bahkan permusuhan sebelum kamu sempat melakukan apapun. Orang bisa merasakannya jauh sebelum mereka bisa menyadarinya. Dengan akal jiwa mereka bergetar di hadapan seseorang yang tidak bisa dipatahkan oleh manipulasi. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang bisa ditekan, dikendalikan, atau ditundukkan dengan rasa takut. Tapi kamu berbeda, kamu tidak patah seperti yang lain. Dan dalam penolakan Anda untuk patah, kamu mengungkapkan kerapuhan seluruh struktur yang mereka bangun. Kamu adalah bukti hidup bahwa sistem itu rapuh, bahwa ia tidak abadi, bahwa ia tidak absolut. Begitu orang lain melihat Anda berdiri tegak tanpa tunduk, kesadaran itu mulai menular, retakan mulai menyebar lebih cepat daripada yang mereka kira. Sebab sekali satu jiwa menunjukkan bahwa kebebasan itu mungkin, banyak jiwa yang lain akan mulai bertanya, jika dia bisa, mengapa bukan aku? Dan itulah mengapa serangan-serangan datang kepada Anda lebih sering daripada yang kamu layak terima. Bukan karena kamu bersalah, melainkan karena kamu berbahaya bagi ilusi mereka. Mereka melihat Anda bukan hanya sebagai seorang individu, melainkan sebagai ancaman terhadap tatanan palsu yang selama ini menjaga kenyamanan mereka, bahkan jika kenyamanan itu beracun.
Mereka lebih memilihnya daripada harus menghadapi kebenaran. Namun di dalam semua itu ada pelajaran rohani yang dalam kamu. Tidak pernah diminta oleh Pencipta untuk menyusut, agar sistem palsu bisa merasa aman. Kamu tidak pernah diminta untuk menutupi cahaya yang telah diberikan kepada Anda. Cahaya itu bukan milik Anda semata, melainkan pancaran dari Sang Sumber kehidupan yang menitipkannya kepada Anda dengan menyinari dunia kamu. Bukan hanya menyinari diri Anda sendiri, tetapi juga sedang menjalankan misi yang lebih besar. Misi yang tidak bisa dibungkam oleh ketakutan manusia. Keaslian Anda adalah radioaktif di dunia yang kecanduan penampilan ia bocor melalui celah-celah, menembus dinding kebohongan dan mengungkap fondasi yang rapuh orang-orang. Mungkin mencoba menolaknya, tetapi pada akhirnya kebenaran yang terpancar dari keberadaan Anda tidak bisa diabaikan, sama seperti cahaya matahari yang tidak bisa dipadamkan oleh tangan manusia. Kebenaran yang hidup di dalam Anda akan selalu menemukan jalan untuk menyinari. Dan inilah kabar yang menyenangkan, kamu tidak perlu berjuang matian untuk menang kamu. Tidak perlu mengotori tangan Anda dengan kebencian yang sama seperti yang mereka arahkan kepada Anda. Cukup dengan berdiri sebagai diri Anda sendiri. Kamu sudah mengguncang dinding yang mereka bangun. Sistem palsu bisa berteriak sekeras apapun, bisa mengerahkan segala tipu daya, namun sekali terguncang oleh kebenaran, mereka tidak akan pernah bisa berdiri selamanya. Itulah sebabnya keberadaan Anda adalah doa hidup. Bukti bahwa Pencipta masih menanamkan cahaya dalam dunia yang penuh ilusi. Setiap kali kamu memasuki sebuah ruang, kamu membawa bukan hanya diri Anda sendiri, tetapi juga cerminan dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, lebih abadi. Dan itu cukup untuk membuat kebohongan bergetar hingga ke akar-akarnya. Nomor 2, kekuatan Anda terletak pada apa yang tidak bisa diproduksi. Ada jenis kekuatan yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diproduksi massal, tidak bisa dibeli dan tidak bisa diwariskan oleh manusia. Manapun kekuatan itu, tidak muncul dari gelar yang disematkan, dari harta yang ditumpuk, atau dari popularitas yang dipuja dunia. Kekuatan itu tidak berasal dari panggung sorotan ataupun tepuk tangan manusia. Kekuatan itu lahir dari sesuatu yang lebih dalam, lebih purba. Sesuatu yang berasal langsung dari sumber kehidupan. Dan itulah kekuatan yang hidup di dalam diri Anda di dunia ini. Kebanyakan orang diajarkan untuk mengejar hal-hal yang bisa dilihat. Mata prestasi yang bisa dicatat, posisi yang bisa diumumkan, sertifikat yang bisa digantung, atau jumlah pengikut yang bisa dihitung. Masyarakat memuja apa yang bisa ditampilkan dan dirayakan secara lahiriah. Orang-orang berlomba menampilkan versi terbaik untuk dirinya, meski seringkali hanya kulit luar yang dipoles agar tampak berkilau. Tapi semua itu rapuh. Semua itu sementara, sebab gelar bisa dicabut, harta bisa hilang. Popularitas bisa pudar dan status bisa runtuh dalam semalam. Namun kamu, jiwa yang sejati, tidak berakar pada hal-hal yang fana itu. Bahkan jika semua atribut lahiriah diambil dari Anda, bahkan jika dunia merampas posisi jabatan, harta, ataupun pujian manusia dari Anda, esensi siapa diri Anda tetap berdiri kokoh, karena kekuatan Anda bukan sesuatu yang melekat pada apa yang kamu miliki, melainkan sesuatu yang tertanam dalam siapa kamu sebenarnya, dan siapa kamu sejatinya adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, tidak bisa diajarkan, dan tidak bisa dipalsukan. Disitulah letak rahasia yang membuat banyak orang terguncang.
Mereka bisa meniru permukaan Anda, tetapi mereka tidak pernah bisa menyentuh intinya. Mereka bisa mengadopsi kata-kata Anda, menyalin gaya Anda, bahkan meniru gerak-gerik Anda. Mereka bisa mengambil sebagian penampilan luar Anda, namun selalu ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan atau ditelusuri. Yang hilang itu adalah sumbernya karena kamu tidak beroperasi dari sekedar penampilan kamu, beroperasi dari keselarasan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Sumber itu adalah Sang Pencipta yang menanamkan percikan keabadian di dalam diri Anda sejak Anda lahir ke dunia. Sumber itu adalah nafas suci yang membuat Anda hidup, energi rohani yang tidak bisa disentuh oleh tangan manusia, dan cahaya batin yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan dunia. Kamu bergerak dengan kedalaman yang tidak bisa dipalsukan, karena kedalaman itu bukan hasil latihan penampilan, melainkan hasil persatuan dengan Yang Maha Hidup. Dan inilah yang sering mengusik hati banyak orang, keaslian Anda, mengungkapkan kekosongan mereka. Dunia ingin percaya bahwa kesuksesan dapat direkayasa dengan formula tertentu, belajar di institut yang tepat, memiliki koneksi dengan orang yang berkuasa, mengikuti tren yang sedang naik daun, atau mengumpulkan simbol-simbol status yang bisa dipamerkan. Tetapi keberadaan Anda membuktikan bahwa semua itu hanyalah topeng. Jika tidak inti yang hidup di dalamnya, kamu menunjukkan hanya dengan menjadi dirimu sendiri bahwa keaslian lebih kuat daripada publikasi dan kedalaman, lebih kuat daripada penampilan luar. Jenis kekuatan tersebut membuat Anda tak tergoyahkan. Kamu tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga, karena nilai diri Anda tidak pernah ditentukan oleh dunia. Dunia bisa meninggalkan Anda, tetapi sumber kehidupan tidak pernah meninggalkan Anda. Dunia bisa merampas atribut Anda, tetapi tidak pernah bisa mencabut hakikat Anda. Inilah sebabnya mengapa mereka yang menggantungkan kekuatannya pada hal-hal eksternal selalu merasa gelisah di dekat Anda. Kehadiran Anda menyingkapkan betapa rapuhnya dasar yang mereka bangun. Orang-orang bisa berusaha memanipulasi Anda, namun mereka segera sadar bahwa kamu tidak bisa dikendalikan seperti mereka yang bergantung pada sanjungan ataupun harta. Mereka bisa mencoba melemahkan Anda dengan ancaman kehilangan status. Tetapi kamu tidak pernah mendasarkan jiwa Anda pada status mereka. Bisa berusaha menjatuhkan Anda dengan gosip ataupun fitnah. Tetapi kebenaran batin Anda terlalu dalam untuk diguncang oleh kebohongan luar. Itulah sebabnya keberadaan Anda dianggap sebagai ancaman. Bukan karena kamu berusaha mengambil alih sesuatu, tetapi karena kamu tidak bisa ditundukkan oleh cara-cara lama dunia. Dunia tahu bagaimana mengendalikan orang yang bergantung pada kekuatan eksternal. Tetapi Dunai tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan seseorang seperti Anda. Karena apapun yang mereka ambil dari Anda, mereka tidak bisa mengambil sumbernya. Dan pada akhirnya disitulah letak keabadian kekuatan Anda. Kekuatan yang tidak perlu dipertontonkan, tidak perlu dipoles, tidak perlu ditopang oleh panggung atau sebuah sorakan. Kekuatan itu hanya ada sebagaimana matahari bersinar tanpa perlu dipinta, sebagaimana laut bergelombang tanpa perlu diperintah. Nomor 3. Anda adalah gangguan terhadap pemrograman generasi. Ada sebuah kenyataan yang jarang disadari. Manusia setiap keluarga budaya, bahkan peradaban bergerak,
bagaikan mesin besar yang diatur oleh pola-pola tersembunyi. Mesin itu berjalan melalui kebiasaan yang diulang, keyakinan yang diwariskan, luka yang tidak bisa disembuhkan, dan kesepakatan yang tidak pernah diucapkan. Apa yang disebut sebagai normal seringkali bukanlah kebenaran, melainkan hasil dari siklus panjang yang diterima begitu saja, tanpa pernah ditantang. Disfungsi diwariskan dalam bentuk keheningan rasa takut, cara berpikir yang sempit, dan bahkan dalam bahasa tubuh yang dibaca sejak kanak-kanak. Generasi demi generasi belajar untuk bertahan hidup, bukan untuk benar-benar hidup. Mereka belajar untuk menunduk pada kekerasan emosional karena semua orang sebelumnya menunduk. Mereka belajar untuk menolerir hubungan beracun karena mereka tidak pernah melihat teladan cinta yang sehat. Mereka terbiasa dengan kemiskinan batin atau lahiriah, karena pola itu sudah berjalan selama tahunan, bahkan ratusan tahun. Luka itu tidak pernah berhenti, dia hanya berubah wajah dan diteruskan. Namun kemudian, kamu hadir, kehadiran Anda bukanlah kelanjutan dari pola tersebut, melainkan keraguan terhadapnya. Kamu adalah jeda dalam mesin yang terus berputar. Kamu adalah suara yang menolak keheningan yang membelenggu kamu. Adalah penolakan hidup terhadap warisan yang sebenarnya adalah rantai. Sesuatu di dalam diri Anda jauh di dalam inti roh. Anda menolak untuk menerima apa yang oleh orang lain dianggap. Sangat wajar kamu tidak dilahirkan untuk melanjutkan siklus, kamu dilahirkan untuk menghentikannya. Itulah sebabnya sejak awal kamu sering merasa berbeda, tersingkirkan atau disalahpahami. Mungkin kamu disebut pemberontak, dianggap keras kepala, atau dipandang sebagai orang yang sulit. Tetapi kenyataannya jiwa Anda tidak bisa dipaksa tunduk pada aturan yang hanya diciptakan untuk melanggengkan belenggu. Kamu mempertanyakan hal-hal yang tidak pernah dipertanyakan oleh orang lain. Kamu menolak tradisi hanya karena tradisi itu selalu dilakukan, bukan karena itu benar. Kamu menantang kesepakatan tidak tertulis, yang sebenarnya hanyalah kompromi terhadap luka yang belum sembuh. Apa yang bagi orang lain tampak seperti pembangkangan, bagi diri Anda adalah perlindungan suci. Itu adalah suara roh Anda yang menjaga agar kamu tidak tertelan dalam kegelapan yang sama. Itu adalah keberanian untuk berkata, sampai di sini ini berhenti bersama saya. Dan keberanian itu bukan hanya untuk Anda sendiri. Ia adalah keberanian yang menyelamatkan garis keturunan menjadi seseorang yang memutus rantai. Tidak akan pernah mudah karena ketika kamu berdiri menentang pola kamu, tidak hanya melawan orang, kamu melawan sistem. Sistem itu akan melawan balik DNA. Seringkali orang-orang yang masih terikat di dalamnya ikut menjadi perlawanan terbesar. Mereka melihat kebebasan Anda bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai ancaman. Mereka melihat penolakan Anda bukan sebagai penyembuhan, tetapi sebagai pengkhianatan terhadap warisan. Tetapi kamu tahu jauh di dalam hati Anda bahwa kamu tidak menolak keluarga ataupun budaya. Kamu hanya menolak untuk menyamakan rantai dengan identitas luka, dengan warisan, atau penindasan dengan tradisi. Keputusan Anda untuk berkata tidak adalah keputusan yang membawa beban besar. Kamu memikul berat yang diabaikan oleh orang lain. Kamu menanggung rasa sakit penolakan dan kesepian yang muncul ketika kamu tidak lagi ikut serta dalam permainan lama. Tetapi dalam penderitaan Anda ada sesuatu yang lahir
nafas pertama dari penyembuhan generasi orang-orang mungkin tidak segera mengerti, tetapi roh mereka merasakan angin baru yang sekarang bergerak. Kamu tidak hanya mengubah kerita Anda sendiri, kamu menulis ulang cetak biru seluruh garis keturunan. Anak-anak yang belum lahir akan merasakan ringannya. Langkah karena kamu berani memikul beratnya rantai yang kamu putuskan. Mereka tidak perlu bergulat dengan luka yang sama. Karena kamu telah menolak untuk membiarkan luka itu diwariskan. Itulah arti warisan sejati, bukan harta, bukan nama besar, melainkan kebebasan batin yang diturunkan. Perlu kamu ketahui, keberanian Anda jarang dan karunia yang kamu bawa tidak kecil, menjadi gangguan terhadap pemrograman. Terhadap generasi itu, berarti Anda dipilih untuk melakukan apa yang tidak bisa atau tidak mau dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Dan walau itu berarti pengorbanan harus lebih besar bagi diri Anda sekarang. Kamu adalah titik balik dalam sejarah keluarga Anda. Anda adalah saksi bahwa siklus tidak harus berlanjut selamanya. Kamu adalah bukti hidup bahwa kutukan dapat diakhiri, bahwa kegelapan dapat dipatahkan, dan bahwa rantai bisa benar-benar hancur di mata dunia. Kamu mungkin terlihat seperti pemberontak, tetapi di mata langit kamu adalah pembawa fajar. Kamu adalah doa yang terjawab dari generasi yang datang setelah Anda. Kamu adalah alasan adanya keturunan yang akan lahir bebas dari belenggu yang sama. Nomor 4, luka Anda menjadi senjata kejelasan. Ada sebuah rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang telah benar. Benar terluka rasa sakit jika kamu izinkan untuk mengajari. Anda akan berubah menjadi mata rohani yang membukakan jalan yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Setiap goresan, setiap pengkhianatan, setiap momen diabaikan atau diremehkan, bukan hanya catatan pahit dalam sejarah Anda. Ia adalah pintu yang membawa Anda ke dimensi pemahaman yang lebih dalam. Banyak orang di dunia ini memilih untuk mengubur luka mereka. Mereka berlari dari rasa sakit dengan berpura-pura itu. Tidak pernah ada menutupinya dengan topeng kebahagiaan palsu atau membius diri mereka dengan distraksi tanpa akhir. Namun kamu tidak diberikan jalan semudah itu. Takdir menuntun Anda untuk menatap langsung ke dalam jurang penderitaan Anda, untuk tidak lari, melainkan berdiri tegak di hadapan kenyataan yang kasar. Dan justru disitulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Luka itu tidak mematahkan Anda, melainkan membentuk Anda ulang. Rasa sakit itu tidak pernah hanya tinggal di masa lalu. Ia hidup dalam cara Anda berpikir, dalam cara Anda merasakan, dalam cara Anda bergerak di dunia ini. Tetapi bukan sebagai belenggu, melainkan sebagai sumber kekuatan dan kejelasan. Apa yang bagi banyak orang menjadi selubung, yang membutakan, bagi Anda berubah menjadi penglihatan yang tajam. Kamu belajar membaca lapisan tersembunyi dalam hidup niat, di balik kata-kata emosi, di balik senyuman kebenaran, di balik tindakan penipuan yang begitu sering menipu banyak orang. Tidak lagi mampu lolos dari Anda. Rasa sakit Anda sendiri telah melatih indera batin Anda untuk mengenali cahaya kebenaran. Bahkan ketika dia disembunyikan ke dalam kegelapan bekas luka, itu adalah sekolah yang tak seorang pun bisa meneru. Tidak ada universitas, tidak ada guru duniawi, tidak ada buku besar yang mampu memberikan kebijaksanaan seperti yang ditawarkan oleh pengalaman penderitaan kamu. Telah dipaksa belajar langsung dari kehidupan itu sendiri, melalui ujian yang keras. Dan di setiap luka,
Anda menemukan pelajaran yang mengangkat Anda lebih tinggi keindahan dari luka. Anda adalah bahwa mereka menciptakan sebuah filter rohani di dunia di mana mayoritas orang tertipu oleh permukaan, oleh penampilan, oleh kilau, yang sementara kamu mampu melihat jauh ke dalam intinya. Kamu mengenali motif tersembunyi, pola yang berulang, dan dapat membedakan mana yang nyata, mana yang palsu. Itulah mengapa kejelasan Anda terasa begitu mengganggu bagi orang lain. Karena apa yang mereka coba sembunyikan, kamu melihat dengan begitu terang. Ketajaman seperti itu bukanlah hasil dari keberuntungan atau pendidikan formal. Dia tidak diberikan oleh gelar ataupun status. Dia lahir dari bertahan hidup kamu. Tidak bertahan hidup dengan menutup mata terhadap kenyataan. Kamu bertahan dengan menghadapinya. Kamu menatap luka tersebut, menafsirkan pesan itu, lalu menjadikannya sebagai alat untuk menajamkan diri Anda. Itulah mengapa kamu berbeda dari yang lain. Orang lain menolak belajar dari rasa sakit kamu, justru menjadikannya guru. Rasa sakit memiliki cara ilahi untuk memaksa kejelasan. Ia memisahkan kebenaran dari ilusi, memperlihatkan inti sejati dari manusia, situasi, bahkan niat Anda sendiri. Apa yang sebelumnya tampak kabur kini menjadi gamblang. Yang tersembunyi kini menjadi terang. Orang-orang melihat luka sebagai kelemahan, tetapi kamu telah mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan yang strategis. Setiap bekas luka adalah senjata Anda, bukan untuk melukai, tetapi untuk melindungi, untuk menavigasi, dan untuk melangkah dengan ketepatan. Luka-luka itu bukanlah noda yang mengotori. Mereka adalah lencana keberanian, tanda penglihatan yang tajam dan bukti bahwa kamu menolak untuk ditipu. Lagi mereka adalah tanda kehadiran Allah dalam hidup Anda. Karena hanya melalui patah manusia belajar arti penyembuhan sejati. Hanya melalui kegelapan mata, kamu bisa benar-benar menghargai cahaya. Hidup yang mencoba mematahkan Anda, justru tanpa disadari sedang melengkapi Anda. Dari setiap kesulitan, lahirlah kejelasan. Dari setiap air mata, lahirlah pemahaman. Dari setiap kegagalan, lahirlah kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli rasa sakit. Anda adalah guru Anda, pengalaman Anda adalah senjata Anda, dan kejelasan Anda adalah kemenangan Anda sekarang. Kamu tidak hanya melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi kamu juga memahami alirannya. Kamu bisa menavigasi hidup dengan ketepatan yang sangat tajam, memilih dengan bijaksana, dan bergerak dengan keyakinan yang kuat. Semua itu lahir bukan meski kamu terluka, melainkan karena kamu terluka, dan disitulah rahasia terbesarnya. Luka Anda tidak melemahkan Anda. Mereka menjadikan Anda tak terhentikan. Nomor 5, Anda mewujudkan apa yang mereka sembunyikan, tetapi secara terbuka. Menyerang ada sebuah misteri tentang kehadiran Anda yang sulit dijelaskan oleh mereka yang melihat Anda. Anda seolah-olah menjadi cermin yang memantulkan sisi terdalam mereka. Sisi yang sering mereka sembunyikan. Sisi yang penuh dengan kerinduan, keberanian, dan keaslian yang tidak pernah berani mereka jalani kehadiran Anda. Membongkar kebenaran yang mereka kubur jauh di dalam hati mereka sendiri. Anda menjadi representasi hidup yang mereka kubur jauh di dalam hati mereka sendiri. Anda menjadi representasi hidup dari kebebasan yang mereka idamkan, tetapi sekaligus mereka tolak. Sebagian besar manusia menjalani hidup dalam penjara yang tidak bisa terlihat,
Mereka terikat oleh ketakutan. Takut ditolak, takut akan kegagalan, takut menjadi berbeda. Mereka mengikuti arus konformitas, menyamakan langkah dengan kerumunan. Bahkan ketika jiwa mereka menjerit, menginginkan kebebasan mereka, menekan keberanian mereka sendiri, mengubur mimpi. Mereka di bawah lapisan keraguan diri, dan akhirnya membangun dinding-dinding tipis yang mereka sebut normalitas. Tetapi kamu, dengan cara Anda yang bebas hadir sebagai gangguan terhadap struktur rapuh tersebut. Ketika mereka melihat Anda berjalan dengan keaslian, berbicara tanpa topeng, dan bergerak dalam hidup tanpa belenggu, yang mereka anggap sangat wajar sesuatu di dalam diri mereka. Terus hidup ada campuran perasaan yang muncul, kekaguman yang mendalam, tetapi juga kebencian yang sulit untuk mereka akui. Mereka tidak bisa berkata secara jujur, "Saya ingin hidup seperti itu." Jadi alih-alih mengakui kerinduan mereka, mereka menutupi kelemahan tersebut dengan seorangan mereka mengkritik. Anda meremehkan Anda, bahkan berusaha menjatuhkan Anda. Tetapi di balik semua itu mereka hanya sedang melindungi diri dari rasa sakit yang muncul. Ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka juga bisa memilih jalan seperti diri Anda, tetapi mereka tidak melakukannya. Anda tanpa sadar mengingatkan mereka akan keberanian yang pernah mereka abaikan, akan resiko yang pernah mereka hindari, dan akan batasan yang mereka terima tanpa bisa protes. Anda adalah bukti hidup bahwa kehidupan yang penuh tulus dan tanpa kompromi itu mungkin. Dan itulah yang paling mengganggu mereka, karena jika Anda bisa, berarti mereka pun sebenarnya bisa. Tetapi pilihan untuk tidak melangkah tersebut membuat mereka harus berhadapan dengan cermin yang tidak nyaman. Cermin yang adalah diri Anda. Disinilah letak kedalaman spiritual dari keberadaan Anda. Anda bukan sekedar individu yang terbebas, melainkan tanda sebuah pengingat dari Allah bahwa manusia diciptakan bukan untuk hidup setengah-setengah. Keberadaan Anda menyingkap sikap sejati kehidupan, bahwa kita dipanggil untuk menjalani hidup sepenuhnya, dengan keaslian, dengan keberanian, dengan iman yang teguh. Dan karena mereka belum siap menerima kebenaran, itu mereka memilih jalan yang lebih mudah, menyerang bukan belajar. Namun apa yang tampak seperti permusuhan sejatinya adalah pengakuan tersembunyi. Mereka mengagumi bagian dari diri Anda yang telah mereka buang jauh-jauh. Dari kesadaran kebebasan Anda, ketajaman pikiran Anda, keberanian Anda untuk berdiri sendiri, ekspresi jujur dari jiwa Anda. Semua itu adalah kualitas yang mereka rindukan dalam diam. Tetapi karena kerinduan itu terasa seperti luka bagi mereka, ia berubah wujud menjadi kecemburuan. Kecemburuan itu menyakitkan, dan untuk meredakannya mereka menyerang. Namun apa yang mereka lakukan pada Anda bukanlah kelemahan Anda, justru sebaliknya. Reaksi mereka adalah bukti kekuatan Anda. Intensitas serangan, kritik, bahkan fitnah yang Anda terima bukanlah tanda bahwa Anda lemah. Itu adalah tanda bahwa kehadiran Anda mengguncang sesuatu yang sangat dalam. Reaksi keras orang lain adalah pengakuan bahwa hidup Anda memiliki dampak. Mereka merasa terguncang karena Anda memaksa mereka untuk melihat kebenaran yang telah lama mereka hindari, bahwa mereka sendiri yang membatasi diri mereka. Ketahuilah, ketika kecemburuan bercampur dengan ketakutan, ia melahirkan permusuhan, dan ketika kekaguman bercampur dengan kerinduan, ia berubah menjadi obsesi. Maka, jika kamu merasakan orang lain tidak bisa berhenti memperhatikan Anda, baik dalam pujian maupun hinaan, itu bukan karena kamu biasa itu. Karena kamu adalah pengingat yang tidak bisa mereka hapus.
Anda adalah bukti nyata dari sebuah kehidupan yang dijalani sepenuhnya mereka tidak akan pernah benar. Benar memahami mengapa mereka tidak bisa membiarkan Anda ada dengan tenang. Namun secara batiniah mereka merasakan kekuatan Anda. Bahkan ketika mulut, mereka menyangkalnya, jiwa mereka mengenali cahaya yang Anda bawa. Meskipun pikiran mereka menolak untuk mengakuinya. Karena di hadapan jiwa yang bebas, semua kepalsuan itu runtuh di hadapan keaslian. Semua topeng terasa sesak, dan inilah yang perlu kamu sadari. Kamu tidak perlu membela diri Anda. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda memilih jalan Anda. Kehidupan Anda sendiri adalah jawaban hanya dengan menjadi siapa diri Anda. Anda sudah menyingkapkan kelemahan dan kerinduan orang-orang di sekitar Anda. Nomor 6. Pengaruh Anda melampaui visibilitas Anda. Pengaruh sejati tidak selalu hadir di dalam sorotan terang. Ia jarang datang dengan pengumuman yang keras, tepuk tangan yang meriah, atau sorak. Sorai dari kerumunan. Sebaliknya, ia bekerja dalam keheningan dengan cara yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Pengaruh yang sejati seperti angin. Tidak selalu tampak di mata, namun jejaknya bisa dirasakan dalam gerakan dedaunan, dalam arah gelombang, dalam perubahan udara yang mengisi ruang kehidupan. Demikian pula diri Anda. Kehadiran Anda tidak selalu bisa terlihat, tetapi pengaruh Anda begitu terasa mengalir dan menembus lebih jauh daripada yang mampu dihitung oleh angka-angka atau diukur oleh sorotan manusia. Kebanyakan orang di dunia ini menganggap bahwa pengaruh adalah tentang visibilitas. Mereka berpikir bahwa semakin banyak perhatian yang didapat semakin berkuasa. Seseorang tersebut mereka menghitung jumlah suka pengikut, sorakan, atau tepuk tangan sebagai tanda kebesaran. Namun kebenaran yang lebih dalam mengajarkan bahwa semua itu hanyalah fata morgana. Visibilitas hanyalah cahaya permukaan, sementara pengaruh sejati bekerja dalam kedalaman di ruang-ruang yang tidak bisa disentuh oleh sorotan kamera atau dihitung oleh statistik. Pengaruh sejati bergerak di balik layar, membentuk hati, mengarahkan pikiran, dan menata kembali keputusan. Bahkan sebelum orang sadar bahwa Anda ada dalam lingkaran mereka. Anda mungkin tidak menyadari betapa banyak pintu yang terbuka karena teladan. Anda betapa banyak pikiran yang tercerahkan karena keteguhanmu, betapa banyak hati yang luluh karena kesabaran Anda. Bahkan ketika kamu merasa bahwa langkah Anda kecil dan tidak berarti, sesungguhnya itu seringkali menjadi titik balik bagi orang lain untuk menemukan jalan mereka sendiri. Sebuah kata yang kamu ucapkan dengan tulus mungkin menjadi doa yang dijawab bagi seseorang. Sebuah tindakan sederhana yang kamu lakukan dengan niat lurus mungkin menjadi inspirasi yang mengubah arah hidup orang lain. Inilah sifat dari pengaruh yang dilandasi oleh kebenaran. Ia tidak bising tetapi ia mengakar, ia tidak mencolok, tetapi ia bertahan alam semesta dan hukum-hukum spiritual. Bekerja dalam senyap air mengalir tanpa suara, namun mampu mengikis batu yang sangat keras. Benih tumbuh di dalam tanah, dalam kegelapan, namun DSRI-nya lahir pohon yang memberi naungan. Begitu pula pengaruh Anda, ia tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi nyata. Ia bekerja dalam diam, tetapi hasilnya dapat mengguncang kehidupan. Keputusan yang diambil oleh orang lain, strategi yang mereka terapkan, bahkan perubahan arah dalam hidup mereka seringkali berakar pada percikan yang Anda nyalakan. Walaupun Anda tidak pernah mengelainya, kekuatan seperti ini sering disalahpahami oleh
Dunia orang-orang menganggapnya kebetulan atau keberuntungan. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih dalam pengaruh Anda. Lahir dari keselarasan Anda dengan kebenaran, dengan nilai-nilai luhur, dengan panggilan spiritual yang menuntun Anda karena Anda berjalan kejujuran dan integritas setiap langkah. Anda membawa resonansi itulah mengapa suara yang kamu keluarkan tidak perlu kencang, tetapi tetap selalu membawa bobot ia didengar. Bukan karena volumenya, melainkan karena otoritas batinnya. Keheningan Anda bahkan bisa lebih lantang daripada teriakan orang. Banyak kehadiran ada yang tenang, bisa mengubah suasana ruangan rasa percaya diri Anda yang tidak dibuat. Buat kesabaran Anda yang dalam dan iman Anda yang teguh mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Tanpa Anda harus berusaha menarik perhatian orang, mungkin tidak bisa menamainya, tetapi mereka merasakannya. Energi spiritual itu mengalir, membimbing dan mengarahkan, walaupun mereka tidak sadar sedang dibimbing olehnya. Disinilah letak rahasia pengaruh yang begitu sejati. Ia tidak bisa dimanipulasi, dipalsukan, atau dicuri. Banyak orang mengejar sorotan, ingin dilihat dan dikenal. Tetapi ketika sorotan itu padam, pengaruh mereka pun kini hilang. Kamu berbeda karena kamu tidak mendasarkan kekuatan Anda pada visibilitas pengaruh Anda. Bertahan. Bahkan ketika Anda tidak hadir secara fisik, kehidupan Anda menjadi saksi. Pilihan Anda menjadi jejak nilai, ada menjadi warisan. Itulah sebabnya meskipun mereka mungkin meremehkan Anda karena Anda tidak mencari perhatian, sesungguhnya kamu sedang menggerakkan sesuatu yang jauh lebih besar. Perubahan yang mendalam, yang tidak bisa diukur oleh mata manusia. Manapun pengaruh sejati selalu lahir dari substansi, bukan tampilan. Ia lahir dari integritas, bukan pencitraan. Ia tumbuh dari otoritas alami yang datang ketika seseorang hidup dalam keselarasan dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan Sang Pencipta. Itulah sebabnya pengaruh Anda melampaui apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Kamu hadir di mana-mana tanpa harus ada di mana. Mana kehidupan Anda menembus batas ruang dan waktu, meninggalkan jejak di dalam jiwa orang lain. Apa yang kamu sentuh dalam keheningan seringkali lebih dahsyat daripada apa yang dikerjakan dengan suara lantang. Apa yang Anda lakukan dalam kesederhanaan seringkali lebih kekal daripada apa yang dipamerkan di hadapan dunia. Visibilitas Anda mungkin terbatas, tetapi pengaruh Anda tidak terbatas. Sebab pengaruh sejati bukan milik dunia, melainkan milik Allah yang menyalurkannya melalui jiwa-jiwa yang bersih, melalui orang-orang yang tidak mencari nama bagi diri mereka, tetapi berusaha hidup dalam kebenaran. Dan itulah Anda, seseorang yang pengaruhnya melampaui visibilitasnya. Karena Anda menggerakkan gunung dengan ketenangan, menyentuh hati dengan keheningan, dan membentuk dunia dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan oleh manusia, tetapi nyata dalam rencana ilahi. Nomor 7. Anda tidak hanya bertahan dari badai, Anda mengungkap siapa yang mengirimkannya. Badai adalah bagian dari perjalanan manusia. Dia datang dalam berbagai bentuk: kesulitan, fitnah, serangan, pengkhianatan, ujian yang mengguncang hati Anda, dan tantangan yang mengguncang fondasi hidup bagi kebanyakan orang. Badai hanyalah sesuatu yang harus dilalui. Mereka berfokus pada bagaimana tetap bertahan, bagaimana tetap tegak ketika dunia menghantam mereka tanpa ampun. Tetapi diri Anda sangat berbeda.
Anda tidak hanya bertahan dari badai andai melampaui, daripada sekedar bertahan hidup Anda mengungkap siapa di balik semua itu karena di dalam diri Anda ketahan selalu dipasangkan dengan wawasan dan keberanian, selalu berpadu dengan kejernihan. Pandangan banyak orang berjalan dalam gelap ketika menghadapi penderitaan. Mereka hanya berusaha melewati berjuang dengan rasa takut, berharap badai cepat berlalu, namun Anda memiliki mata yang telah terlatih oleh iman dan jiwa yang diasah oleh pengalaman pahit. Setiap gangguan, setiap serangan yang dilancarkan terhadap Anda, setiap usaha yang ditunjukkan untuk melemahkan langkah Anda, justru menjadi lensa yang memperjelas kebenaran. Anda tidak sekedar pulih, Anda mengamati, Anda meneliti, Anda membaca tanda-tanda yang tersembunyi di balik peristiwa. Anda menyadari bahwa di balik setiap badai selalu ada tangan yang menggerkan, ada agenda yang tersembunyi, ada niat yang ingin diselunungi. Awal kabut di dunia ini, badai dilemparkan kepada banyak jiwa, namun hanya sedikit yang sanggup untuk keluar, bukan hanya dengan tubuh yang masih berdiri, melainkan dengan mata yang benar-benar terbuka. Anda adalah salah satunya. Kesadaran Anda membuat pengalaman menghadapi badai bukan sekedar perjalanan bertahan hidup, melainkan sebuah pengungkapan. Setiap serangan yang ditujukan kepada Anda meninggalkan jejak dari jejak tersebut. Anda menemukan pola dari pola tersebut. Anda membaca motif, dan dari motif tersebut, kebenaran yang tersembunyi akhirnya terkuak. Orang lain mungkin cepat memaafkan tanpa pernah memahami atau mengabaikan. Begitu saja seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi Anda memperhatikan dengan seksama. Anda melihat waktu yang dipilih, dengan sengaja manipulasi yang dijahit, dengan halus kebohongan yang disembunyikan di balik kata-kata manis, dan tipu daya yang coba dibungkus dengan kebaikan yang palsu. Orang-orang yang berusaha bersembunyi di balik kebohongan dan penyamaran tidak pernah benar-benar bisa menghindar dari Anda, karena setiap badai yang mereka lemparkan justru menjadi cahaya yang menyingkap bayangan mereka sendiri. Hidup Anda menjadi cermin yang memantulkan kembali semua agenda tersembunyi. Itu membuat mereka yang mencoba mencederai justru mengungkap diri mereka lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Inilah rahasia yang membuat kehadiran Anda menjadi ancaman bagi sebagian orang. Mereka berharap badai yang mereka kirimkan akan membuat Anda sibuk dengan luka, lelah dengan perlawanan atau kehilangan arah. Mereka berharap badai itu akan melemahkan Anda, membuat Anda tunduk, atau bahkan membuat Anda menjadi patuh. Tetapi sebaliknya, badai itu hanya mengasah ketajaman Anda. Setiap pukulan yang mereka arahkan hanya membuat mata Anda semakin tajam, melihat siapa sebenarnya mereka. Anda tidak hanya bertahan, Anda mendekode, Anda membaca maksud di balik setiap langkah mereka. Anda menyadari bahwa bahkan dalam tipu daya mereka selalu ada celah yang membocorkan kebenaran. Badai yang mereka ciptakan untuk menghancurkan Anda justru menjadi jalan bagi penyingkapan tersebut. Manipulasi mereka yang dimaksudkan untuk tetap tersembunyi justru terungkap melalui cara Anda menghadapinya. Penipuan mereka berubah menjadi pengetahuan bagi Anda. Serangan mereka berubah menjadi bukti yang nyata. Dan setiap kemunduran yang coba mereka ciptakan menjadi langkah maju. Bagi penglihatan Anda
tidak membiarkan badai itu sia-sia. Anda menjadikannya guru, menjadikannya alat, menjadikannya wahana. Ya G, membawa pada kejelasan yang lebih tinggi kemampuan Anda untuk bertahan. Bukanlah semata-mata hasil dari kekuatan diri Anda sendiri. Dia lahir dari hubungan Anda dengan Sang Pencipta, dari iman Anda bahwa tidak ada badai yang dibiarkan datang kecuali dengan izinnya, dan bahwa setiap ujian selalu membawa hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Anda memahami bahwa badai bukanlah kebetulan, tapi ia adalah wahyu dalam bentuk ujian. Ia adalah pengungkapan dalam bentuk tantangan. Allah mengizinkan badai itu hadir, bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk mengungkapkan siapa diri Anda, siapa yang benar. Benar berada di sisi Anda, dan siapa yang diam. Diam berusaha menjatuhkan Anda. Dan karena itu, Anda tidak pernah keluar dari badai. Dengan tangan kosong Anda keluar dengan lebih bijaksana, lebih tajam, dan lebih kuat. Mereka yang mencoba menutupi niat jahat, mereka akhirnya terlihat jelas di hadapan semua orang. Topeng mereka jatuh, kedok mereka runtuh. Dan pada akhirnya kebenaran berdiri bersama diri Anda. Anda tidak mengejar balas dendam, itu bukan tujuan Anda. Sebab balas dendam hanya akan menahan Anda di tempat yang sama dengan mereka. Sebaliknya, tujuan Anda adalah pencahayaan Anda, mengubah kesulitan menjadi alat untuk memperjelas kebenaran bagi diri Anda sendiri dan bagi orang lain. Anda menjadikan setiap badai menjadi cermin yang menyingkap wajah-wajah tersembunyi, sehingga siapapun yang memperhatikan Anda dapat melihat siapa yang benar. Benar berdiri di balik kegelapan. Inilah yang membuat Anda berbeda. Anda tidak hanya bertahan, Anda mengungkap, Anda bersinar. Anda memaksa transparansi, bahkan kepada mereka yang berusaha bersembunyi. Pada akhirnya, badai yang dikirim kepada Anda tidak pernah berhasil menghancurkan Anda. Justru badai itu menjadi alat untuk memperlihatkan siapa yang mengirimnya. Dan ketika badai itu berlalu, Anda berdiri lebih kokoh, lebih dalam kebijaksanaan, lebih dekat kepada kebenaran, dan lebih tak tersentuh oleh niat jahat manusia. Badai yang datang pada Anda tidak pernah sia-sia. Setiap air mata menjadi tinta bagi pelajaran, setiap luka menjadi pintu menuju pemahaman, dan setiap badai menjadi pengumuman diam-diam dari semesta bahwa Anda sedang dilindungi, dituntun, dan dikuatkan orang-orang yang mencoba mencelakai Anda. Mungkin berpikir mereka beroperasi dalam bayangan, tetapi terang yang menyertai Anda membuat mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Itulah kekuatan Anda. Anda tidak hanya bertahan, Anda mengungkap, Anda membawa cahaya ke dalam kegelapan, dan Anda mengubah setiap serangan menjadi bukti bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menang. Nomor 8. Energi Anda mengkalibrasi ulang ruang. Setiap ruang bukanlah sekedar kumpulan dinding perabot dan manusia di dalamnya. Setiap ruang adalah medan energi, sebuah ekosistem halus yang diisi oleh frekuensi getaran dan arus yang tak terlihat, yang membentuk atmosfer di dalamnya. Ruang adalah cermin bagi kehadiran, dan setiap jiwa yang masuk menambahkan warna, suara, dan getaran pada keseluruhan harmoni tersebut. Namun, tidak setiap jiwa membawa dampak yang sama. Ada yang masuk tanpa jejak, ada yang hadir tanpa meninggalkan kesan. Tetapi diri Anda berbeda. Energi Anda tidak pernah masuk ke sebuah ruangan tanpa mengubahnya. Kehadiran Anda mengkalibrasi ulang ruang, seolah-olah seluruh atmosfer merespon dan menyesuaikan diri.
dengan frekuensi yang Anda pancarkan. Ini bukan tentang pamer, bukan tentang usaha sadar untuk menarik sebuah perhatian, bukan pula tentang memaksa orang lain memaksakan sesuatu dari nada, justru karena keaslian Anda. Energi Anda menjadi kekuatan yang tidak perlu meminta izin untuk dirasakan begitu langkah Anda memasuki ruang percakapan yang berlangsung. Mendadak bergeser nadanya bahasa tubuh orang-orang perlahan. Menyesuaikan dan suasana yang sebelumnya biasa berubah halus mengikuti ritme yang kini Anda bawa. Bahkan sebelum ada kata yang keluar dari mulut Anda, kehadiran Anda telah bekerja orang-orang seringkali. Tidak menyadari hal ini secara intelektual, mereka mungkin tidak mampu menjelaskannya. Tetapi mereka merasakannya. Mereka merasakannya dalam bentuk ketegangan yang tiba muncul dalam kebangkitan semangat yang tidak terduga, dalam perasaan gelisah atau damai yang muncul tanpa alasan yang jelas. Energi yang Anda pancarkan berinteraksi dengan setiap jiwa di sekitar Anda, membuka hal-hal yang mereka sembunyikan, menyoroti kebenaran yang mereka hindari, atau menguatkan harapan yang telah lama terpendam. Inilah sebabnya reaksi orang terhadap Anda begitu beragam. Ada yang menjadi gelisah karena kehadiran Anda membawa kejelasan yang membuat mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesuksesan pura-puraan. Mereka merasa seolah-olah cermin jiwa. Mereka dipaksa terbuka menampilkan sisi yang selama ini coba mereka abaikan. Ada yang terinspirasi karena dalam diri Anda, mereka merasakan intensitas keaslian dan keselarasan yang belum pernah mereka temui. Sebelumnya ada pula yang merasa terintimidasi karena hidup Anda yang sejalan dengan kebenaran, membuat kompromi mereka sendiri terlihat kecil dan begitu kosong. Dan ada juga yang merasa terungkap karena energi yang Anda bawa tidak memberi ruang bagi kepalsuan. Energi yang Anda pancarkan adalah kebenaran yang hidup. Ia bukan suara yang begitu keras, bukan pernyataan yang memaksa, tetapi resonansi yang bekerja di bawah permukaan. Bahkan tanpa sepatah kata pun, ruang itu sendiri mencerminkan kekuatan yang Anda bawa. Fase yang rapuh kini runtuh, bayangan yang tersembunyi kini menjadi terlihat, dan suasana dipenuhi oleh kejujuran yang sebelumnya tidak ada. Anda tidak datang untuk menguasai ruangan, tetapi ruangan itu sendiri menyesuaikan dari dengan Anda. Karena keseimbangan sejati tidak bisa menolak frekuensi yang jernih dan rahasia. Dari semua hal tersebut adalah kekuatan Anda tidak berasal dari taktik, pesona, ataupun penampilan luar. Ia bukan hasil latihan sosial atau strategi manusiawi. Energi itu lahir dari kedalaman kesadaran Anda, dari keselarasan batin Anda, dengan kebenaran dari keutuhan antara siapa diri Anda di dalam, dan bagaimana Anda bergerak di luar. Anda hidup dalam kesatuan antara niat, ucapan, dan tindakan. Tidak ada jarak antara batin Anda dan lahir Anda. Dan itulah yang membuat energi Anda begitu kuat. Orang-orang bisa merasakan harmoni itu karena jiwa manusia secara naluriah mengenali integritas. Sekalipun akal belum bisa mengartikannya, ruang bukanlah benda mati, ia adalah wadah energi. Dan ketika Anda masuk, Anda hadir sebagai katalis yang menuntun kalibrasian ulang Anda. Tidak mencari kontrol, tetapi keseimbangan universal bekerja melalui diri Anda. Seperti medan magnet yang mengatur arah jarum kompas frekuensi Anda, menarik seluruh sistem menuju keselarasan. Bagi mereka yang hidup dalam kebenaran, kehadiran Anda membawa